teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Sembagi Arutala ingin berbagi informasi penting nih buat teman-teman semua. Di video kali ini, kami akan menjelaskan apa saja sih yang ada di balik Istana Maimun. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari dengarkan penjelasan dari kami ya. Sejarah Istana Maimun. Istana Maimun dibangun pada tanggal 28 Agustus 1888 dan selesai pada 18 Mei 1891. Istana ini didirikan oleh Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah yang merupakan pendiri kota Medan pada saat itu. Istana Maimun terdiri dari 3 lantai dan terdapat 30 ruangan di dalamnya. Masing-masing ruangan di istana ini memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari ruang tamu kerajaan, ruang acara adat, dapur, gudang, dan lain sebagainya. Kemudian, sejak tahun 1946, istana ini ditempati oleh para ahli waris keturunan Kesultanan Deli Serdang. Pada waktu-waktu tertentu, istana ini seringkali digunakan sebagai tempat pertunjukan musik tradisional Melayu. Pertunjukan tersebut biasanya digelar untuk memeriahkan pesta perkawinan ataupun secara sukacita lainnya. Dilansir dari laman kebudayaan kemdikbud.go.id, Istana Maimun ini dibangun selama 3 tahun dengan dana sebesar 1 juta gold dan dengan kurs mata uang Belanda. Bangunan istana yang kini menjadi cagar budaya ini didesain oleh Ferrari, seorang arsitektur yang berasal dari negara Italia. Bangunan istana ini begitu indah dan kokoh, serta memiliki gaya dan karakter tradisional khas Indonesia bersentuhan Melayu, dengan warna kuning keemasan yang identik dengan etnis Melayu. Istana Maimun memiliki konsep unik pada bentuk maupun ornamennya yang ternyata dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan antara lain Melayu, Islam, Spanyol, Cina, India, dan Italia. Istana Maimun memiliki luas 2.772 meter persegi dengan 30 ruangan yang tersebar di 2 lantai. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Delhi yang didirikan Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah yang merupakan keturunan Raja ke-9 pada Kesultanan Delhi. Istana ini mulai dibangun 125 tahun silam, tepatnya pada 26 Agustus 1888. Secara umum, bangunan Istana Maimun terdiri atas 2 lantai yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bangunan induk, sayap kanan, dan sayap kiri. Saat ini, fungsi Istana Maimun sudah bukan lagi sebagai tempat tinggal Sultan. Istana ini hanya digunakan untuk acara adat saja, yaitu di bagian sayap kanan dan kiri. Sementara bagian utama Istana Maimun kini dibuka untuk umum sebagai tempat destinasi wisata sejarah di Medan. Istana Maimun kini dikelola yayasan. Kendati demikian, istana ini tetap dipakai sebagai tempat Sultan Delhi dan keluarganya untuk melangsungkan upacara adat dan kegiatan lainnya. Hanya bagian utama istana yang dibuka untuk publik. Sayap kiri dan kanan ditutup dari akses publik karena digunakan sebagai tempat tinggal bagi para ahli waris Sultan. Jika diperhatikan, arsitektur Istana Maimun yang memadukan beberapa unsur budaya Melayu, bergaya Islam, Spanyol, India, serta Italia ini memang cukup unik dan benar-benar menghasilkan karakter yang khas. Pengaruh Eropa tampak dari lampu gantung yang menghiasi setiap ruangan, meja, kursi, lemari, jendela, hingga pintu-pintunya. Ada pula prasasti dari batu marmer yang ditulis dalam bahasa Belanda. Pengaruh Islam terlihat dari bentuk lengkung pada bagian atap yang menyerupai bentuk perahu terbalik atau lengkung Persia yang lazim dijumpai pada bangunan-bangunan di kawasan Timur Tengah. Nuansa Melayu juga diwujudkan dalam ukiran yang menghiasi istana ini, dan juga warna yang digunakan seperti kuning, hijau, dan merah, di mana warna-warna tersebut adalah warna-warna khas Melayu. Kuning berarti arif dan bijaksana, hijau sebagai simbol agama Islam, dan merah sebagai simbol adat. Ada meriam puntung yang melegenda, ada satu benda bersejarah yang juga menjadi daya tarik tersendiri di Istana Maimun ini, yaitu meriam puntung. Dilansir dari Jantera Geografi UPI Edu,
Meriam puntung diletakkan di dalam bangunan khusus yang terletak di samping istana. Menurut legenda orang sekitar, meriam puntung adalah penjelmaan dari adik Putri Hijau dari kerajaan Deli Tua bernama Mambangkayali. Ia berubah menjadi meriam untuk mempertahankan istana dari serangan Raja Aceh yang ditolak pinangannya oleh Putri Hijau. Hikayat Puak Melayu Deli menjabarkan, meriam tersebut merupakan penjelmaan Mambangkayali, adik Putri Hijau dari kerajaan Deli Tua. Mambang berubah menjadi meriam saat mempertahankan istana dari serbuan Raja Aceh yang pinangannya ditolak Putri Hijau. Akibat larasnya yang panas karena dipakai menembak terus-menerus, meriam itu pecah menjadi dua bagian. Ujung meriam diceritakan melayang dan jatuh di kampung Sukanalu, Kecamatan Barus Jahe, Tanah Karo. Sedangkan pecahan satunya lagi disimpan di ruang kecil tempat kami berdiri. Nah, itu dia penjelasan tentang Istana Maimun. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan kami dapat dipahami? Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.